Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, baik. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Nak? Siap, Bu. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai, Umi akan periksa kesiapan Ananda mulai dari kebersihan dan kerapian berpakaian. Ayo, silakan dirapikan dulu pakaiannya. Oke? Sudah. Sudah rapi. Bu, Adi itu bajunya keluar, Bu. Adi Ayo, bajunya bajunya keluar, dirapikan Bu. dulu. Bu, adik itu Kemudian tidak ada kukunya yang saya, Bu. panjang ya. Tidak ada sampah di dalam laci juga. Nggak ada, Bu. Hendra yang banyak Ada sampah, ya. Bu. Karena sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata Mandiri, jadi tidak ada satu sampah pun ada di kelas kita. Insya Harus Allah. dibuang Tadi pada pulang, tempat. Bu. Kayaknya ada yang piket, Bu, karena nggak ada yang ngambil sampah saya di laci, Bu. Aduh, bukan Terus. seperti itu ya, Hendra ya. Jadi sampah kita itu kita yang bertanggung jawab sendiri. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Baik, tidak ada masalah lagi, Ananda. Enggak, Bu. Tidak ada, Ibu. Selesai. Bu. Pada ketua kelas, Adi, Ibu minta untuk menyiapkan teman-temannya supaya kita bisa mulai belajar hari ini. Awali dengan doa ya. Merekapnya gitu. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, semoga dengan doa yang kita lantunkan tadi melangit di sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita kerjakan hari ini betul-betul kita mendapatkan ilmu yang berkah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda, seperti biasa kita lanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an ya. Baik, Ibu. Ya, kita lanjutkan kemarin Ya, Bu. sampai surat apa, Adek? Tadarus hari kemarin. Kalau nggak salah Al-Baqarah ayat sampai ayat 10 baru, Bu. Al-Baqarah ayat 10 baru, berarti kita baca ayat 11 sekarang ya. Oke, kita baca cukup 5 ayat saja ya, Nak ya. Mari kita mulai. Bu. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap kali kita membuka Al-Quran, hati kita merasa tenang ya, Nak ya. Tidak ada yang gelisah. Adi masih gelisah, Bu. Pegang peci terus. Iya. Bu. Kenapa, Di? Belum sarapan, Bu. Tidak terus, Bu. Belum sarapan. Ananda, Umi kasih tahu ya. Kalau kita datang ke sekolah, kita mau dapat ilmu, itu butuh tenaga nggak? Butuh, Ibu. Nah, tenaga itu kita hasilkan dari apa? Makanan. Makanan. Makanya, Umi sebelum Nasi. datang ke sekolah, mesti Kalau saya makan nggak dari terlebih makanan dahulu. tenaga itu, Bu. Dari Tidak mana? dipanggil. Dari hati, Bu. Hah? Dari Iya. Mana tenaga dari hati itu, Bu? Tenaga itu Kita belum berasal dari belajar tuh, Bu. hati. Tenaga dari hati belum ada, kita belajar tuh, Bu. Kan kita dari Maja, masa nggak tahu. Hatinya besar, Bu. Iya. Oh, mungkin Dari hati ayam kali, hati ayam. Iya, hati ayam mulai. Tambah hati ayam. Nah, kedepannya semuanya mesti sarapan dulu atau makan dulu sebelum kita datang ke sekolah. Ibu. Baik, Ananda, silakan diletakkan Al-Qur'annya kembali di pojok literasinya, Nak. Dirapikan lagi. Sudah? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya mari kita budayakan literasi. Sebagaimana anak-anak Umi membaca buku non-fiksi yang paling diminati, kemudian dari hasil bacaan tersebut dibuatkan kesimpulannya dan dituliskan pesan moral apa yang diperoleh dari bahan bacaan yang dibaca tadi. Silakan Umi beri waktu 10 menit saja ya, Nak ya. Oke, kalau udah selesai, semuanya bisa kumpulkan ke depan, biar bisa Umi koreksi dan Umi baca, serta Umi paraf.
Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Sudah, Umi. Baik, sebelumnya mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan games dulu ya, supaya pembelajaran hari ini betul-betul bermakna, penuh semangat. Bisa? Bisa, Umi. Umi. Oke. Karena sekarang udah siang, jadi mungkin matanya ngantuk. Sekarang anak Umi coba berdiri semuanya, nak. Coba berdiri ya. Nah, kalau sudah berdiri, coba bikin seperti kereta api. Bagaimana? Ayo. Jadi teman yang putri sama teman yang putri ya. Ayo, semuanya bikin model kereta api. Yang putra sama yang putra, jangan digabung. Sudah, Umi. Nah, ketika Umi katakan hujan, anak-anak Umi langsung pukul-pukul punggung kawannya ya. Dan ketika Umi katakan panas, anak Umi langsung kipas teman-temannya pakai buku yang ada di dekatnya. Mungkin 2 itu aja. Oke, kita mulai ya. Hujan. Ayo, pukul kecil ya. Pukul-pukul lunak punggung temannya. Mungkin ada yang keleo, yang sakit rasanya punggungnya, biar semangat lagi. Oke, Umi sebutkan panas. Ayo kipas temannya. Waduh, jadi raja sehari ya. Hujan. Oke, panas lagi. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Bagaimana? Sudah penuh semangat? Sudah, Umi. Sudah? Sudah, Umi. Baik, Ananda. Minggu lalu masih ingat materi kita tentang apa? Masih sayang? Tentunya tentang menuntut ilmu. Nah, siapa yang tahu apa bunyi hadisnya yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi? Saya, Umi, saya. Ayo, Adek, silakan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma walau bisin. Waduh. Dan yang lain-lain. Borong. Pak Hendra itu Ayo, Umi. yang ngajari Pak Hendra, yang ngajari Hendra, Umi. Oh, saya Iya ya, Hendra kemarin kan tutor sebaya ya di kelompoknya kemarin tuh. Oh iya, bagus. ya Mantap, sudah bisa berbagi ilmu dengan temannya. adik tuh dia lihat buku tuh, Umi. Ya, lihat buku tapi bantuan Hendra juga ada minggu lalu Katanya katanya. minjami buku kan Hendra. Iya, makanya belum dibalikin, Mi. Iya, bagus sekali. Jadi kolaborasi itu penting ya, Nak, dalam pembelajaran supaya kita itu Padahal penuh tuh semangat buku belajar. pustaka dipinjam loh, Mi. Akhirnya Ya, saya kena denda jadinya gara-gara si adik, Umi. Berbagilah sedikit. Berarti nggak boleh ada dosennya di sini, berarti Cing. Iya. baik. Oke, Ananda, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita, perempuan muslim maupun laki-laki. Muslim. Maka dari itu, anak Umi yang datang ke sekolah jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan Allah untuk dapat bersekolah di sekolah yang kita cintai ini. Banyak orang yang tidak menginginkan untuk belajar di sekolah, tapi karena tidak punya uang, karena kekurangan dalam hal ekonomi, harus membantu orang tuanya, sehingga mereka putus sekolah. Jadi patut kita syukuri, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh ya, Nak ya. Ya, Umi. Nah, lalu apa ya kira-kira kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, ada yang tahu? Adakah yang tahu? Belum Baik, tahu. Umi kasih clue ya. Kerja keras nggak, Mi? Oh, bukan kerja keras. Nah, kita dalam hidup, dalam beramal, dalam berkata, dalam berbuat, itu tentu harus ada pedoman hidup, enggak? Iya. Ya. Dari mana kita dapatkan pedoman hidup Dari itu? Al-Quran, Umi. Dari Al-Quran. Al-Quran dan Dari adik. Dari buku, Al-Quran. Umi. Tentu saja dari Al-Quran. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas minggu lalu, apapun yang kita kerjakan, ya tentu harus ada ilmunya supaya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia ya, Nak ya.
sama dalam hal beribadah ya. Kita harus punya ilmu terlebih dahulu, barulah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah, materi kita hari ini adalah tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, atau bisa juga kita singkat dengan sumber hukum Islam. Nah, Anak Umi pernah melihat tidak sebuah mata air? Pernah. Pernah. Di mana Umi. air itu betul seperti halnya cerita Telaga Zam-Zam? Pernah. Mami. Baik, nah jadi sumber sama juga dengan telaga, sama juga dengan mata air. Pusat Mi. Ya, Ya. sama juga dengan apa sayang? Pusat, boleh Pusat, juga. Apa lagi yang lain? Dasar. Dasar Mi. Dasar. Dasar juga boleh. Nah, maka itu yang akan kita Tarmi. bahas hari ini. Kemudian hukum, apa itu hukum sayang? Ketentuan. Panduan. Aturan. Aturan. Mi. Oke, bagus. Apa lagi? Tuntunan. Tuntunan, boleh. Ketika kita, contohnya, pernah lihat berita enggak tentang seorang pencuri kemudian ditangkap sama Pak Polisi? Pernah. Nah, itu namanya Yang hukum adil sayang. ditangkap. Ketika kita berbuat salah, maka tentu saja ada punishment atau hukuman yang diberikan terkait dengan aturan yang kita langgar. Nah, sekarang Islam lagi. Apa itu Islam? Kita Agama. Kenapa agamaku? Keselamatan Umi. Agamaku. Keselamatan. Apa Hendra? Keselamatan Umi. Islam itu keselamatan, boleh juga. Ada lagi yang lain, Liza? Islam itu apa sayang? Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada dan pembawanya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semua jawaban betul-betul membuat kita bersemangat ya nak ya, belajar. Semuanya pada aktif. Jadi Ibu senang, Umi senang mengajarnya di sini ya nak ya. Jadi maka kita rangkaikan sumber hukum Islam. Ayo, siapa yang bisa? Sumber hukum Islam. Ayo, silakan. Al-Quran. Sesuatu dasar ketetapan bagi umat Islam untuk menjadikan acuan dalam kehidupan ini. Menentukan salah atau benar, halal atau haram, dosa atau pahala, baik atau buruk. Benar atau salah. Al-Quran Umi. Adek ini bagus sekali berkolaborasi dengan kelompok Hendra ya. Iya. Kemarin baru diam-diam aja, sekarang udah langsung lebih bersemangat lagi, aktif Adik lagi. tuh lihat Google nih. Lihat Google, waduh Ya, nggak apa-apa, makanya dia nggak cepat. apa-apa. Ya. Boleh kan Mi lihat Ya, Google? banyak kota Kita Mi. bisa Yang dapatkan ngajari, ilmu dari mana yang saja ngajari ya. saya lihat Google kemarin Umi, Adi Umi. Waktu dia main game dikasih taunya Oh. cara Google juga. Oke, nggak apa-apa ya nak ya. Pokoknya Ananda tahu apa itu daripada makna sumber hukum Islam. Nah, dalam pertemuan kita kali ini materi kita ini 3 kali pertemuan ya nak ya. Jadi pertemuan sekarang kita akan membahas menganalisis kedudukan daripada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian juga mendeskripsikan macam-macam daripada sumber hukum Islam. Nah, melalui model pembelajaran Discovery Learning, di mana nanti anak-anak Umi akan belajar menemukan sendiri materi yang kita munculkan hari ini, yang akan harus Ananda kuasai secara mandiri, ya, dengan metode diskusi anak ya. Jadi nanti anak Umi akan dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kita akan acak. Jadi Hendra sama adik nanti kita nggak disamakan lagi ya. Jadi kita acak lagi supaya bisa memahami temannya masing-masing. Jadi dengan kolaborasi itu akan terjalin interaksi yang baik di antara teman-teman yang ada di kelas ini. Nah, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan metode diskusi, maka Ananda semua dapat menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.
Kemudian mendeskripsikan macam-macam dari sumber hukum Islam sehingga mampu meyakini bahwasanya Al-Quran, hadis, dan ijtihad itu memang betul-betul adalah sebagai sumber hukum Islam yang wajib kita pedomani, serta mampu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi dari kita meyakini kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ananda paham sampai di sini bahwa tujuan pelajaran kita ini loh. Paham saya? Paham, Mi. Jadi anak Umi setelah pulang dari sekolah, itu yang harus didapatkan dari kita belajar selama 3 jam pelajaran ini. Ya, bukan yang lain, tetapi 2 hal tadi. Baik. Anak Umi, dalam pembelajaran ini, Umi akan menyajikan sebuah PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya ini di samping Umi tayangkan juga nanti akan dikirimkan kepada Ananda melalui WhatsApp supaya anak-anak Umi bisa mengulang kembali apa ya yang sudah kita pelajari hari ini untuk pengayaan di rumah masing-masing. Nah, di papan tulis sudah terpampang ya infokus kita. Kemudian Umi akan tampilkan slide PowerPoint ya nak ya. Nah, kira-kira dari gambar Al-Quran, dari gambar hadis, dari kitab hadis, kemudian dari gambar fatwa MUI, kumpulan fatwa MUI ya, kira-kira anak Umi apa yang bisa diamati dari 3 gambar itu? Diulang lagi ya nak ya. Ini Umi pampangkan ya. Gambar sebuah Al-Quran. Kira-kira dalam pikirannya apa ya yang akan kita bahas di awal ini? Ada yang bisa? Umi, Al-Quran mencakup seluruh isi kehidupan, Umi. Oke, Marsiani. Umi, Tapi nanti ini kita membahas Al-Quran, mencakup seluruh. membahas tentang apa itu hadis, macam-macam hadis mungkin Umi. Hadis. Oke, apa lagi sayang? Al-Quran itu Mi, Al-Quran itu kan sumber segala hukum bagi orang Islam. Sumber bagi Sebagai kedudukan pertama Umi Al-Quran Ya. dalam menetapkan hukum. Kemudian gambar MUI itu fatwa ulama tentang ijtihad para ulama dalam menetapkan segala hukum-hukum atau perkara yang berhubungan dengan orang Islam. Pintar Hendra. Habis baca Google loh, Mi. Tangan dulu. Aduh, megang HP terus, Mi. Pintar Hendra ya. Lagi megang Luar HP. biasa. Baik Ananda. Oke, karena semuanya sudah bisa mengamati, kemudian sudah bisa mengimajinasikan apa ya kira-kira yang akan kita bahas hari ini. Sekarang coba anak Umi duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah Umi bagi. Nah, ayo Kudini duduknya sama Hendra. Mau, Kemudian Mi. Adi. Ya, sama Muslim juga. Kemudian Liza, Rumini, Marsiani. Udin dia nggak mau satu kelompok dengan saya, Satu Umi. kelompok. Akal Hendra, Umi. Dia kerjanya nyontek aja, Kelompok yang Mi. putra sama putri. Yang putri sama putri. Kemudian Ade sama Eni. Setelah Saya dengan itu adik lagi aja lah, Umi, sekelompok. Jangan, Mi. Reno. Masa pintar Ya. sama pintar, Mi? Iya, Mi. Si Udin kerjanya nyontek aja. Nggak adil itu, Mi. Kalau dalam Kelompok 1 kumpul. udah ada tadi yang putra semuanya. Kelompok 2 juga yang putri dan yang kelompok 3 juga ada ya yang putri. Jadi kita cukup 3 kelompok aja. Baik anak Umi. Nah, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yakni menemukan sendiri materi tentang sumber hukum Islam ini, maka anak Umi diberikan LKPD ya, nanti bekerja sama, berkolaborasi di dalam kelompoknya sesuai dengan instruksi dari LKPD yang dibagikan. Paham sayang? Paham, Mi? Paham, Mi. Oke. Silakan Umi beri waktu lebih kurang 20 menit untuk bisa mengisi LKPD tersebut.
Yang pertama yaitu tuliskan komentar atau pertanyaan sekaitan dengan gambar yang kita amati tadi. Udah, Umi. Ya, Udah selesai, kemudian Umi. yang keduanya yaitu menuliskan dalil daripada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Sehingga lahirlah itu apa pengertian Al-Quran, kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, lalu bagaimana isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Ya. Baik, kelompok 1, maka pembahasannya tentang mengamati tadi, kemudian temukan apa itu pengertian daripada Al-Quran. Nah, sedangkan kelompok 2, dalil Al-Quran disertai dengan kedudukan Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, apa itu isi kandungan Al-Quran. Paham, Nak? Paham, Umi. Paham, Umi. Ya. Silakan dikerjakan. Duduknya berkelompok. Dikerjakan dengan serius ya, Nak ya. Nah, Umi akan berkeliling melihat hasil kerja Ananda semuanya dengan membawa belangko penilaian. Umi akan observasi mana nih kelompoknya yang diam-diam aja. Mana nih kelompoknya yang memang betul-betul sportif, memang betul-betul bisa bekerja sama memberikan ide, mencari jawaban terkait dari pertanyaan yang ada di LKPD. Ayo, semuanya bisa ya. Nah, Umi pasti bisa. Umi udah siap, Umi. Oke, alhamdulillah. Kelompok 3 dulu ya, Umi. Kelompok 3 dulu, baik. Kita Kami sesuai akan dengan siapa presentasi, yang Umi. ya. Boleh. Silakan kelompok 3 bisa menyajikan apa saja itu isi kandungan daripada Al-Quran. Baik, Umi. Kami dari kelompok 3, pertama akan diwakili oleh saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari kelompok 3 mengenai sumber-sumber hukum Islam ini yang pertama sekali sebagai pertama yang kami sampaikan materinya adalah bahwasanya sumber hukum Islam itu ada 3, dapat digolongkan kepada 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Al-Ijtihad. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Jawaban dari kelompok 3 luar biasa sekali. Ada yang ingin melanjutkan? Atau cukup? Umi. Cukup, selesai semua, Umi. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2 ya tadi yang menunjuk tangan. Iya, Mi, tentang Ya, isi silakan pokok kelompok 2. Al-Quran, Mi. Tentang Ayo, dalil. dalil dan kedudukan. Silakan. Kedudukan Al-Quran, Mi, sebagai sumber hukum yang pertama dalam menetapkan hukum, Mi. Ya. Kemudian dalilnya dalam surah apa? Ayo. Dalilnya belum Surah ketemu. An-Nisa, Mi, ayat 87, Mi. Bisa ya. Baik. Nah, jadi anak Umi sudah kandungan Al-Quran, kemudian dalil serta kedudukan Al-Quran. Oh ya, kelompok 1. Ya Allah, hampir lupa. Silakan kelompok 1. Ayo tampil. Siapa yang mau menampilkan? Indra, Mi, Indra. Adi, Mi, Adi. Adi, silahkan Ya. Adi. Ayo tampilkan kelompok 1. Nggak kerja deh, Mi. Ya. Ya, Adi, Mi. Mana Adi kan tadi sakit perut, mana bisa dia mikir. Dia nggak kerja, Mi. Ya, Adi, Mi. Saya dari tadi sudah saya aja yang tampil, Mi. Dia nggak mau. Ayo Dia coba. nggak kerja, Mi. Nah, Hudini. Ya, Mi. Ayo, silakan. Ayo, Hudini, pengertian. Pengertian Al-Quran. Yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, Mi. Sudah?
Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil. Nah, sekarang saatnya kita akan lakukan tanya jawab ya, ataupun respon terhadap kelompok yang sudah tampil. Kira-kira kelompok 3, adakah tanggapan terhadap kelompok 2 dan 1 atau sebaliknya? Atau mungkin ada penambahan dari materi yang sudah mereka sampaikan tadi. Kelompok 3 tidak ada tanggapan Mi karena sudah sempurna semuanya Mi hasilnya. Dan kami sudah jelas memahaminya. Baik, terima kasih anak Umi. Berarti tidak ada kelompok 3, kelompok 2 bagaimana tanggapannya sayang? Mi, Bagus sebentar, Umi semuanya. Mi, bentar lagi jam istirahat, Mi. Aduh, oh iya. Ya maaf ya nak ya. Baik. Hendra kasih lihat jam aja. Azan ya, sudah memanggil. Iya. Baik, anak Umi. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil dan kita sudah memberikan penguatan terhadap kelompok yang tampil juga. Kira-kira ada nggak satu orang yang bisa mewakili teman kelasnya untuk bisa menyimpulkan dari 3 materi yang kita bahas hari ini? Ayo. Baik Umi, saya Umi coba. Ya, silakan Adek. Baik. Dari hasil pembelajaran kita hari ini dapat disampaikan satu bahwasanya sumber hukum Islam itu ada 3 macam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian Al-Quran itu sendiri merupakan sumber hukum Islam yang pertama, menjadi kedudukan pertama, menjadi dasar hukum Islam, mengambil aturan main dalam kehidupan umat Islam ini berdasarkan beberapa dalil ayat Al-Quran yang sudah disampaikan oleh kelompok kita tadi. Kemudian Al-Quran itu tadi definisinya adalah merupakan kalam Allah yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai acuan atau way of life-nya Muslim dalam kehidupan ini menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Umi sementara yang dapat kami simpulkan. Terima kasih Umi. Nah, terima kasih Adek. Alhamdulillah temannya sudah menyimpulkan ya. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, diturunkan secara mutawatir dan ketika kita membaca Al-Quran tersebut maka bernilai ibadahlah bagi kita yang membacanya. Kemudian lagi, kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama yang patut menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa saja itu isi kandungan Al-Quran? Al-Quran banyak sekali kandungan yang bisa kita peroleh ya nak ya. Ada di sana tata cara peribadatan, kisah-kisah para nabi dan rasul, berbicara tentang janji dan ancaman. Jadi apa yang sudah kita bahas hari ini sudah tuntas ya nak ya. Alhamdulillah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah anak Umi silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya supaya bisa Umi nilai. Sudah? Sudah Umi. Nah, pesan Umi kepada Ananda semua, jangan pernah menyepelekan ayat suci Al-Quran ya, kitab suci Al-Quran kita. Karena dengan Al-Quran lah kita bisa memperoleh hidup yang lurus, sehingga bahagia di dunia dan di akhirat. Ingat ya anak Umi, meskipun sudah tamat nanti sekolah di tingkat SMA, mau kuliah, jangan pernah melupakan Al-Quran. Ya, membacanya saja kita sudah bernilai ibadah, apalagi kita pahami artinya, kemudian kita laksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran tersebut, maka insya Allah apa yang kita kerjakan akan berjalan dengan baik, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ananda, untuk pertemuan kedua, materi kita masih tentang sumber hukum Islam. Kita akan lanjutkan mengenai materi hadis ya nak ya sebagai sumber hukum Islam. Untuk itu nanti Umi akan kirimkan kepada Ananda link Google Form ya nak ya, supaya anak-anak Umi bisa belajar tentang materi hadis ini sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Oke, nah terima kasih sudah hadir di kelas Umi. Semoga pembelajaran hari ini betul-betul berkah dan penuh manfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ayo kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah ya nak ya.
Ya. Ya Umi. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Recordnya Pak Hendra.